Halo guys, dengan Arif. Kali ini gue nggak bakalan review atau ngasih update tentang smartphone seperti biasanya, tapi gue bakalan nge-review sebuah barang yang lagi ngehits di platform sebelah. Dan ini adalah sebuah thermal printer atau bisa dibilang mini printer, dan ini dari Peripets dengan tipe A6 karena dia pakai ukuran kertas A6. A6 itu kalau misalkan kalian belum tahu, ukurannya mirip-mirip dengan kertas edisi alias mesin gesek yang biasanya ada di kasir pas waktu kalian belanja di mall atau di minimarket. Nah, sebenarnya gimana sih cara pemakaiannya, terus bagus atau enggak, dan yang terpenting worth it atau enggak sih dia buat dibeli? Gue bakalan jelaskan di video ini. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking. Oke, kita mulai dulu dari apa aja yang kita dapetin di dalam kotak pembeliannya. Yang pertama, di dalam kotaknya ada sebuah mini printer dengan bentuk yang menurut gue cukup lucu. Kebetulan gue dapat beli yang warna pink karena selain buat di review, nantinya bakalan dipakai sama istri gue buat jadiin inventories online shopnya. Kemudian ada buku panduan dan ada sebuah kabel charger micro USB. Printer ini ukurannya sangat kecil, bahkan dia muat di satu genggaman tangan aja. Dan tentunya dia ringkas banget kalau misalkan kita mau bawa kemana-mana. Bahkan gak menyita space yang banyak kalau misalkan kita taruh di tas kita. Kalau misalkan kamu adalah reseller yang suka beli barang dari pusat perbelanjaan kemudian pengen langsung di packing di tempat, menurut gue printer ini bakalan sangat mempermudah pekerjaan kalian karena kita cukup taruh di tas kita aja, nggak perlu bawa extra pouch lagi. Bentuknya juga lucu, build quality-nya bagus sehingga terasa cukup kokoh. Untuk masalah baterai, gue rasa nggak bakalan jadi hal yang perlu dicemaskan untuk sebuah perangkat printer portable karena biasanya hanya akan kita nyalakan pas kita lagi mau pakai printernya aja. Setelah itu biasanya langsung kita matikan lagi. Dan sepengalaman gue dari beli sampai sekarang sekitar 2 minggu, gue belum pernah ngecas sama sekali. Padahal dari awal datang persentase baterainya cuma ada di 20% aja. Jadi gue rasa kalau misalkan pemakaiannya sama kayak gue, mungkin butuh sebulan sekali aja buat ngecas. Asal kalian disiplin matiin printernya pas udah selesai ngeprint, baterainya bakalan awet. Untuk pengecasan sendiri dia butuh waktu kurang lebih sejam dengan charger 5 volt 1 ampere. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih cepat, kalian bisa pakai charger 5 volt 2 ampere untuk ngecas printer ini. Soal interface-nya juga simple banget. Dia cuma punya satu power button di sisi atas dan sebuah port charging micro USB di sebelah kanan. Untuk membuka printernya cukup dengan cara ditekan di bagian telinga beruangnya aja dan digeser perlahan ke bawah. Dengan begitu kita bisa mulai mengganti kertas printernya. Untuk menutupnya cukup lakukan kebalikannya aja. Kertasnya sendiri sebenarnya ada banyak pilihan, tapi gue baru coba yang 2 macam, yaitu kertas struk thermal VSC Rp19.000, itu udah dapat 10 roll, dan satu lagi kertas direct thermal sticker seharga Rp9.500 per 1 roll. Untuk kertas VSC udah plug and play, tapi untuk jenis stiker sepengalaman gue harus dikurangi setengahnya terlebih dahulu agar bisa dipasang karena dia lumayan kaku. Jadi bakalan mengembang kalau misalkan kita lepas segelnya dan gak bakalan muat kalau misalkan kita taruh di dalam printernya ini. Lanjut ke cara pemakaiannya dan juga hasil cetaknya. Untuk mengoperasikan printer ini, kita butuh menginstal aplikasi Peripets yang bisa kita dapat dari Play Store maupun App Store. Aplikasi ini sudah cukup enak untuk digunakan, tapi sayangnya masih ada beberapa menu pengaturan yang bahasanya Mandarin walau kita udah set di English. Fungsi dari printer ini juga beragam, mulai dari print gambar dan teks, print foto, teks, label, to-do list, dokumen, dan lain-lain. Yang sering gue pakai sih tentunya adalah dokumen buat ngeprint label pengiriman online shop, dan kadang gue iseng pakai buat ngeprint gambar. Masalah hasilnya sih menurut gue bagus untuk printer sekecil ini. Dia bisa ngasih detail gambar yang bagus dan juga rapi. Buat resi online shop juga bagus dan juga detail. Tulisan alamat yang kecil juga masih bisa terbaca dengan cukup gampang. Kita juga bisa mengatur densitasnya jika ingin hasil cetakannya lebih hitam. Tapi sepengalaman gue, jika kita pilih densitas tertinggi malah terlihat sedikit beleber. Dan perlu dicatat buat kalian yang pengen pakai kertas stiker, gue sedikit kurang merekomendasikannya untuk cetak label pengiriman karena hasil cetakannya kurang jelas dan tulisannya sedikit susah buat dibaca. Jadi lebih mending pakai kertas thermal VSC yang biasa aja biar lebih jelas dan tentunya lebih murah.
Oke, sedikit tambahan aja untuk aplikasi Peripage yang ternyata pas waktu video ini dibuat udah muncul versi Peripage 2020. Aplikasi ini pas gua coba ternyata masih punya beberapa kekurangan, seperti dia nggak bisa buka dokumen dari luar Peripage, jadi harus dari dalam Peripage ya. Dia juga punya rating di Play Store yang menurut gue jelek, dan mayoritas review dari pengguna juga bilang kalau misalkan aplikasi ini belum sempurna. Jadi gue lebih rekomendasikan buat kalian untuk pakai aplikasi yang versi lama. Meskipun sekarang udah nggak ada di Play Store, tapi kalau misalkan kalian mau, gue bakalan usahain untuk cari link aplikasi yang lama. Nah, untuk kalian yang mau pakai printer model thermal seperti ini untuk cetak label pengiriman khususnya buat Shopee, biar hasilnya nggak seperti ini, kalian harus aktifkan settingan thermal print terlebih dahulu di dashboard pengaturan Shopee. Caranya masuk ke pengaturan pengiriman, geser yang paling bawah dan nyalakan toggle cetak mode thermal. Nantinya label yang kita download otomatis formatnya akan jadi seperti ini dan siap dicetak di aplikasi Peripage. Tapi ada catatan lagi nih buat kalian pengguna iOS. Gua udah beberapa kali coba download dari iOS, baik itu dari browser Safari maupun Chrome, hasilnya tetap aja seperti ini. Dan yang lebih parahnya cuma muncul satu lembar label aja, padahal gua sekalian cetak label massal. Solusinya adalah download dokumennya terlebih dahulu dari PC atau Android, kemudian kita kirim dokumennya ke iOS, baru bisa kita cetak dari Peripage di iOS. Emang sedikit lebih ribet sih, tapi untuk sekarang baru cara ini yang bisa gua sarankan. Ini untuk Shopee aja ya, gua belum coba di marketplace lain. Jadi buat kalian pengguna iOS sepertinya harus nambah satu device Android yang khusus buat ngeprint label dan juga ngurusin online shop kalian. Nah, sekarang ke kesimpulan. Sebenarnya worth it atau enggak sih si thermal printer ini? Gue bisa bilang printer ini akan worth to buy bagi sebagian orang yang memang punya bisnis online shop, terutama buat reseller seperti yang udah gue ceritakan di awal video tadi. Jadi bakalan mempermudah pekerjaan mereka. Beli barang, kemas, cetak label pengiriman di tempat, tinggal dikirim, beres. Jadi nggak perlu tulis-tulis manual lagi atau pulang dulu ke rumah baru ngeprint. Itu bakalan buang-buang waktu banyak. Tapi untuk kalian yang kerjanya di rumah dan memang butuh printer kertas A4, tentu aja printer ini bisa kalian abaikan. Kalian bisa tambah beberapa ratus ribu aja buat beli printer tinta. Dan by the way, printer ini saat gue beli harganya Rp495.000, sudah termasuk satu gulung kertas thermal VSC. Dan gue sekalian beli kertasnya untuk persediaan, jadi bisa lebih ngirit ongkir karena dibungkus bareng dengan printernya ini. Untuk link pembelian udah gue taruh di deskripsi video ini, jadi langsung aja kalian cek di sana. Nah, segitu aja guys videonya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Please like dan share jika kalian suka video ini, atau silahkan dislike jika kalian gak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.